Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kepada kita karunia demi karunianya, nikmat demi nikmatnya, sehingga kita sampai pada detik ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan-kemudahan bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesehatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat, keselamatan, dan juga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pindah daripada satu ketaatan ke ketaatan yang lainnya. Dan juga dengan nikmatnya pula kita pada sore hari yang berbahagia ini dapat kembali bertemu ya di tanggal 30 Rabiul Akhir 1445 Hijriah ini ya, mempelajari sebuah kitab yang berjudul Mukhtasar Minhajil Qasidin yang dikarang oleh Syekh Al-Alamah Ahmad ibn Abdurrahman ibn Qudam Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala yang wafat pada tahun 689 Hijriah. Dan kita pada pertemuan sebelumnya telah selesai membahas tentang adab-adab orang-orang yang membaca Al-Quran. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas kitab yang baru, yaitu judul yang baru, yaitu tentang keutamaan berzikir dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-namanya yang indah dan juga sifat-sifatnya yang mulia agar berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, serta kita dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari sehingga menjadi jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarganya dan juga kepada seluruh keluarganya dan kepada sahabat-sahabatnya dan kepada siapapun yang mengikuti jalan beliau dengan baik sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Beliau Syekh Al-Alamah Ibnu Qudam Al-Maqdisi rahimahullahu taala kemudian menyebutkan di sini Kitabul Adzkar wad Da'awati wa ghairiha, ya, kitab yang membahas tentang zikir-zikir dan juga doa-doa dan yang lainnya, ya, dan yang lainnya. Setelah kita membahas pada pertemuan sebelumnya bahwasannya seseorang ketika membaca Al-Qur'an hendaknya dia menghayati, hendaklah dia mentadaburi, dan hendaknya dia mempelajari apa yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran yang dia baca tersebut, bukan hanya sekedar membaca, tapi dia meresapi dan mentadaburi dan merenungi apa saja yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Kalau seandainya ayat-ayat Quran tersebut berbicara ya tentang kabar gembira yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang beriman, maka dia pun berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kelompok orang-orang yang beriman yang diberikan oleh Allah surganya. Dan ketika dia membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan azab-azab Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang ingkar, orang-orang yang menyelisih Allah, orang-orang yang menyelisih Rasulnya, maka dia pun berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam azab tersebut, dari ancaman-ancaman yang sangat dahsyat, dari hal-hal yang sangat merugikan yang akan didapatkan seseorang pada hari kiamat. Maka dia berlindung pada Allah, dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia berdoa agar tidak dimasukkan menjadi golongan-golongan mereka, golongan-golongan orang-orang yang rugi pada hari kiamat. Maka hendaknya dia merasakan hal tersebut, bahwasannya apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bicarakan dalam Al-Quran itu membahas tentang dirinya, ya, seakan-akan dia yang dijadikan tujuan dalam Al-Quran tersebut, dia yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran tersebut, bukan hanya sekedar cerita, bukan hanya sekedar apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beritakan tentang orang-orang zaman dahulu, ya, bukan hanya seperti itu, tapi dia merasakan bahwasanya dialah yang dimaksudkan dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Hendaknya dia merasakan hal-hal tersebut seperti yang telah kita sampaikan, dan juga hendaknya seorang yang membaca Al-Quran hendaknya dia tidak melihat kepada kekuatan dirinya, tidak menggantungkan pada kekuatan dirinya saja, tapi dia menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
karena Allah lah subhanahu wa ta'ala yang memberikan dia kekuatan, yang memberikan dia kemampuan. Kalau tidak karena kekuatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan mampu membaca Al-Quran, dia tidak akan mampu menyelesaikan Al-Quran, dia tidak akan mampu mentadaburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu seluruhnya merupakan taufik dan juga petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Kemudian selanjutnya di sini dikatakan, ya, Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah wahai sekalian kaum muslimin, annahu laisa ba'da tilawatil Qur'an ibadatun tu'adda bil lisan afdal min dzikrillahi subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada setelah membaca Al-Qur'an, dan kita telah bahas apa yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Adhkar. Bahwasannya sebaik-baik zikir, afdal adhkar tilawatul Qur'an, sebaik-baik berzikir adalah membaca Al-Qur'an, ya. Dan yang dimaksudkan dalam membaca Al-Qur'an tersebut adalah membaca yang dibarengi dengan tadabbur, ya, dengan merenungi dan memahami apa yang terkandung dalam Al-Qur'an tersebut. Dan ini sudah kita sampaikan, ya, apa yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian, dan itu senada dengan apa yang dikatakan oleh para ulama, di antaranya ya, Imam Ibnu Qudamah di sini, bahwasanya beliau mengatakan tidak ada, ya, setelah membaca Al-Qur'an sebuah ibadah yang dilakukan dengan lisan yang lebih utama daripada berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi yang paling tinggi, ya, yang paling tinggi keutamaannya adalah membaca Al-Qur'an. Ini sudah paling tinggi, ya, tidak ada kedudukan yang paling tinggi melebihi membaca Al-Qur'an, karena Al-Qur'an merupakan kalamullah azza wa jalla, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka senantiasa dia dengan mengucapkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ganjar, Allah berikan pahala setiap huruf-huruf, ya, yang dia baca tersebut, yang dia baca tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk memberikan pahala sangat banyak, ya, sangat banyak, berlipat-lipat pahala yang Allah sediakan bagi orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Dan kemudian kedudukan yang selanjutnya adalah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini, ya, nomor dua, ya, nomor dua, menunjukkan kemuliaan, ya, seseorang yang berzikir selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, seseorang, ya, Allah subhanahu wa ta'ala berikan, ya, kadang-kadang waktu yang kosong, ya, kadang-kadang Allah berikan waktu yang kosong, dia tidak lagi mengerjakan sesuatu, tapi kemudian lisannya diam, ya, lisannya tidak dia gunakan untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal zikir yang dia ucapkan tersebut bisa jadi merupakan hal yang dia cari, ya, ketika dia telah dimasukkan, ya, ke liang kuburan. Ya, bagaimana amalan-amalan tersebut adalah amalan yang sangat spesial, yang sangat istimewa. Bisa jadi hal itu adalah yang dia cari ketika dia menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang kita seperti itu. Memang mudah untuk diucapkan, ya, mudah untuk diteorikan, tapi tidaklah mudah ketika diamalkan, ketika dipraktekkan. Nah, ini yang terjadi, ya. Padahal hal ini merupakan sesuatu yang kedudukan yang tinggi, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa raf'ul hawaij bil adiyah al khalisa ilaihi ta'ala. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala, ya, akan mengangkat, ya, mengangkat, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan, ya, segala macam kebutuhan-kebutuhan, apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan seorang hamba dengan doa-doa yang dia panjatkan murni karena Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi seseorang yang berdoa itu, ya, berdoa itu merupakan ibadah yang agung, ya, berzikir dan berdoa. Jadi bukan main-main, ya, berdoa itu bukan hal yang main-main. Ketika dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu menunjukkan dia sangat butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, berarti dia mengetahui bahwasanya dia memiliki Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengatur segala urusannya, yang mampu memberikan hajat-hajat yang dia minta, ya. Maka ini merupakan bentuk pengagungan kepada Allah, merupakan bentuk kefakiran dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah
wahai sekalian manusia, kalian merupakan orang-orang yang fakir, yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya, ya sebaliknya ketika seseorang memalingkan doa tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan bentuk pelecehan, ya, merupakan bentuk penghinaan, ya, karena dia memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya berdoa kepada Allah merupakan ibadah yang agung, maka dia berdoa kepada selain Allah ini merupakan sesuatu yang melenceng dari kebenaran. Ya, sesuatu yang melenceng, tidak dianggap biasa. Ya, sesuatu yang melenceng daripada kebenaran yang sangat jauh. Nauzubillah min dzalik. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Maka berdoa kepada Allah yang meminta segala hajat-hajatnya, ya, kepada Allah ini merupakan hal yang agung. Ya, hal yang agung, merupakan hal yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yadullu ala fadli dzikr, dan yang menunjukkan tentang keutamaan berzikir kepada Allah qauluhu ta'ala fadhkuruni adzkurkum. Ya, maka ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam apapun keadaannya, niscaya Allah akan ingat kepadanya. Orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Ya, kadang-kadang manusia ini dia ketika ditimpa kesusahan dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan dia jalan keluar, Allah Subhanahu wa taala ya berikan dia kemudahan, Allah Subhanahu wa taala berikan dia kenikmatan, tiba-tiba dia lupa daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, bentuk kekufuran manusia, ya, bagaimana sangat kufur manusia hanya ingat ketika ketika waktu-waktu yang sulit, tapi ketika waktu-waktu yang tidak sulit, waktu-waktu yang mudah, waktu-waktu yang senang, ya dia lupa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dituntut untuk selalu ingat kepada Allah baik dikala susah ataupun dikala senang. Ya, semuanya ya, dalam keadaan apapun kita senantiasa ingat kepada Allah. Maka seseorang yang ingat ya baik dalam keadaan senang, ya dalam keadaan lapang, ya, dan juga dalam keadaan sulit lah. Ketika dalam keadaan sulit kemudian dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah azkurkum, Allah Subhanahu wa taala akan mengingat dia. Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia. Allah Subhanahu wa taala akan tolong dia dari segala macam kesusahan, ya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia solusi dalam kehidupannya. Ya, dalam kehidupannya agar dia keluar daripada kesulitan-kesulitan tersebut. Ya, ini sama ya, ketika dia sulit itu bukan berarti dia kemudian lupa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika dia sulit, ya ketika dia sulit dia semakin ingat kepada Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia jalan keluar. Ya, solusi dari segala macam permasalahan yang kita hadapi di dunia ini adalah dengan bertakwa, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika ditimpa kesulitan bukan kita semakin jauh ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Justru aneh ya ketika seseorang ditimpa kesulitan sedangkan yang mampu untuk mengeluarkan dia daripada kesulitan tersebut hanyalah Allah. Tapi seseorang malah menjauh dari Allah. Ini kan ya suatu perkara yang ajib ya, perkara yang aneh tapi nyata. Maka ya kita mengingatkan ya diri kita pribadi dan juga kepada seluruh jamaah sekalian agar kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala baik dikala senang maupun sedih, ya dikala lapang maupun ketika sulit, ketika sempit. Senantiasa kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu ta'ala alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang mengingat Allah ya baik dalam keadaan berdiri ataupun dalam keadaan duduk dan di atas ya perut-perut mereka ya, dalam keadaan berbaring ya, dalam keadaan apapun, mau dalam keadaan berdiri ya, ketika seorang berjalan ya, dia ketika berjalan tersebut maka dia mengingat Allah ya.
Jangan sampai lisan tersebut itu kosong daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam keadaan duduk, ya ini banyak ya keadaan duduk seseorang di atas motor, yaitu juga dalam keadaan duduk, maka dia gunakan waktu yang sangat berharga tersebut untuk memanen pahala ya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia sia-sia. Ya dalam keadaan duduk tersebut dia tidak memanen pahala, dia tidak mendapatkan pahala tersebut. Ya. Justru ketika dia duduk ya dalam keadaan menyetir motor ataupun ya dia dalam keadaan ya di mobil, ya jangan hanya bercengkrama, ya jangan hanya ngobrol dan lain sebagainya. Maka dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan pahala dan keutamaan dari sisi Allah. Maka ini adalah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan. Wa ala junubim, yang juga ketika dia dalam keadaan ya berbaring. Maka seseorang yang tidak sempat ya dalam keadaan duduk bisa dalam keadaan berdiri ya berzikir kepada Allah, atau ketika dia dalam keadaan berbaring dia boleh juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang dikatakan dalam pepatah Arab ya, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi ya. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia senantiasa memperbanyak menyebut ya apa yang dia cintai tersebut. Jadi kita ini cinta siapa? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman yang mereka sangatlah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintanya kepada Allah melebihi cinta-cintanya kepada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya dengan apa? Ya dengan kita memperbanyak berzikir. Ya maka itu tanda kecintaan kita, tanda mahabbatullah. Tanda cintanya kita seorang hamba ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak berzikir. Nah, wa qauluhu wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat. Ya, ini orang-orang mendapatkan keuntungan di hari akhir, yang mendapatkan kemuliaan adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah ya. Laki-laki yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak berzikirnya kepada Allah, dan juga perempuan-perempuan yang sangat banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ya ibu-ibu ya, para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, dalam mengerjakan ya tugas-tugas rumah tersebut ya. Jadi kita tidak hanya mengerjakan tugas-tugas tersebut tanpa kita berzikir ya, tanpa mengingat Allah. Ya justru itu dimanfaatkan ya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap gerak-gerik kita. Nah, agar kita mendapatkan keutamaan yang sangat banyak ya, keutamaan berkhidmah ya, berkhidmah ya kepada suami ya, kepala keluarga ya, mengabdi pada kepala keluarga, dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya dilakukan ikhlas ya, karena mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa anin Nabi SAW annahu qala innallaha azza wa jal yaqul, dan dari Nabi SAW ya, hadis ini sahih ya, annahu qala innallaha azza wa jal, diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dan juga ya Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, ini dalam hadis kudusi ya, hadis kudusi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana ma'abdi, aku bersama dengan hambaku ya. Aku bersama dengan hambaku. Maka yang dimaksud dengan kebersamaan di sini adalah ma'iyatur rahmah. Ya, ma'iyatur rahmah, yaitu kebersamaan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aku bersama dengan hambaku. Ya, tidak dimaksudkan di sini dalam hadis ini adalah Allah Subhanahu wa taala membersamai hambanya dengan zatnya. Tidak benar. Ya, tidak benar. Tapi yang dimaksud di sini adalah ma'iyatur rahmah. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membersamai hambanya ini dalam ringkup rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'iyatur rahmah ini itu lebih besar, ya lebih agung dibandingkan ma'iyatul ilm ya. Ma'iyatul ilm ya. Jadi kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala mencakup seluruhnya ya. Ya ini lebih besar ini. Ya ini lebih besar, yaitu ketika seseorang berzikir kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala membersamainya dengan rahmatnya ya. Dan ini tidak didapatkan oleh setiap orang,
hanya orang-orang yang berzikir saja, ya, orang-orang yang berzikir, yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan kasih sayangnya. Ya, Allah limpahkan karunia-Nya. Allah limpahkan ya segala macam rahmatnya ya kepada orang-orang yang berzikir. Oleh karena itu orang yang berzikir ya dia merasa tenang hatinya ya. Merasa tenang ya. Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan, Allah Subhanahu wa taala berikan kekokohan, Allah Subhanahu wa taala ya hilangkan darinya segala gundah gulana ya, segala macam kecemasan. Subhanallah ya, ini adalah rahmat Allah tadi itu ya, karunia Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah bantu dia ya, Allah bantu dia ya. Jadi nggak ada seorang mukmin itu yang susah tidur ya dan lain sebagainya, susah tidur karena memikirkan berbagai macam hal. Sudah ya, serahkan kepada Allah, banyak berzikir ya, banyak berzikir, niscaya Allah Subhanahu wa taala yang menghilangkan hal-hal ini, pikiran-pikiran yang menghantui seorang manusia ya. Jadi ketika dia mengingat Allah, Allah berikan ketenangan ya, Allah berikan ketenangan, Allah hilangkan rasa kecemasan dan lain sebagainya. Ana ma'ab abdi ya. Ini sangat penting sekali ya, sebagaimana firman Allah di sini dalam hadis qudsi, ma dzakaroni, selama dia mengingatku ya, selama dia mengingatku, selama dia berzikir kepadaku, wa taharrakat bi syafatah, dan dua bibirnya itu senantiasa bergerak ya, bergerak menyebut namaku. Bi di sini bismi ya, wa taharrakat bismi syafatah, dan dua bibirnya ya, dua bibirnya senantiasa menggerakkan untuk menyebut namaku ya, untuk menyebut namaku. Jadi kita berzikir itu dengan kita menggerakkan ya, tapi dengan tidak dengan dikeraskan ya, dengan wadhkur rabbaka tadarru'a wa khufyah ya, dengan penuh ketundukan, dengan penuh ya ketenangan ya, samar ya, tidak perlu dikeraskan. Maka inilah ya yang akan didapatkan seorang hamba, yaitu ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia ya keberuntungan, ketenangan dalam kehidupan dia di dunia. Dan kemudian selanjutnya di sini ya, al-muallif rahimahullah menyampaikan kepada kita hadis yang selanjutnya. Kalau tadi sudah kita sampaikan ya, dalil-dalil dari Al-Qur'an, fadhkuruni adzkurkum, dan kemudian alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dan juga wadzakirin-allaha katsiran wadzakirat ya. Kemudian beliau menyebutkan hadis qudsi ya, kemudian setelahnya ini beliau menyebutkan hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan ini merupakan hadis yang terkenal ya, hadis yang terkenal ya. Seseorang yang senantiasa duduk di majelis ilmu pasti tahu tentang hal ini, yaitu apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la yaqudu qaumun yadhkurunallah illa haffathumul malaikah. Tidaklah ya suatu kaum yang mereka duduk mengingat Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala ya akan di situ ya, Allah akan utus malaikat-malaikat yang mengelilingi mereka. Ya, melainkan di situ ada malaikat yang mengelilingi majelis mereka tersebut. Jadi majelis ini majelis yang dinaungi oleh para malaikat ya, dinaungi oleh para malaikat. Sayap-sayap malaikat menaungi mereka ya, menaungi mereka. Dan para malaikat pun tunduk ya kepada ya penuntut ilmu, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah meliputi mereka ya. Majelis yang digunakan untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah, menyebutkan perkataan Allah, perkataan Rasulnya SAW, memahami apa yang terkandung di dalam keduanya, maka majelis tersebut akan diliputi oleh rahmat Allah, kasih sayang Allah. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka sakinah, ketenangan. Allah kokohkan jiwanya, Allah kokohkan dalam akidah mereka. Allah berikan ketenangan ya, ketenangan dalam ya, menghadapi hari-harinya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan ketenangan, Allah berikan kekokohan, Allah berikan kemantapan ya dalam menjalani kehidupan beragama ini. Nazalat alaihimus sakinah, turun ya kepada mereka ketenangan. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka,
menyebut hamba-hamba Allah yang duduk berzikir tersebut fi man indah, di tengah-tengah penduduk langit yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini merupakan ya keutamaan-keutamaan ya, ada 4 tadi ya, bahwasannya majelis tersebut ya majelis yang digunakan untuk berzikir kepada Allah, yang menuntut ilmu, mengingat Allah ya, pelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di situ ya malaikat menaungi mereka, rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi mereka. Ya, kemudian ketenangan ya, ketenangan mereka dapatkan, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka di tengah-tengah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit, yang ada di sisinya. Wa fi dzalika ahadits katsira madhkura fi fadailil a'mal, dan juga di situ banyak sekali ya hadis-hadis yang disebutkan oleh para ulama ya, datang dari Nabi SAW dalam fadail amal, tentang keutamaan-keutamaan beramal. Kemudian yang selanjutnya juga ya hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan ya, ashab as-sunan, salah satunya adalah al-Imam Abu Dawud, dan hadis ini sahih ya, hadis ini sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahwasannya beliau mengatakan majalasa qaum majlisan ya, tidaklah suatu kaum ya duduk ya dalam suatu majelis, fatafarraqu, dan kemudian mereka berpisah ya, mereka berpisah ala ghairi dzikrillah azza wajal ya, mereka berpisah di atas keadaan yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka duduk di majelis ya, sama sekali majelis tersebut tidak mengingat Allah ya, tidak disebutkan kalamullah, tidak digunakan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, ini peringatan ya, peringatan bagi kita semua, jangan sampai kita duduk di suatu majelis yang majelis tersebut tidak diagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Majelis-majelis yang tidak berfaedah, majelis-majelis yang tidak mendatangkan manfaat. Ya. Tidaklah suatu kaum ya, suatu kaum yang duduk di suatu majelis yang kemudian mereka berpisah tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan illa tafarraqu an mithli jifatil himar. Ya, melainkan mereka berpisah ya, berpisah seperti halnya bangkai keledai. Jadi orang-orang yang berpisah dari majelis tersebut ya, seakan-akan mereka apa? Ya seperti bangkai keledai. Ya, bangkai keledai. Wa kana dzalikal majlisu alaihim hasratan yaumal qiyamah. Ya. Dan majelis tersebut ya, majelis tersebut bukan majelis biasa. Ya, kalau seandainya mereka berpisah ya dalam keadaan seperti bangkai keledai, ya maka bagaimana majelis, status majelis yang dia duduk tersebut? Majelis yang tidak disebutkan Allah sama sekali, tidak disebutkan hadis-hadis Rasulullah SAW, hanya majelis yang di dalamnya terdapat ketawa ketiwi, ya, tertawa ya, dari awal sampai akhir tertawa, majelis yang, atau bahkan naudzubillah min dzalik, majelis yang di dalamnya mengolok-olok ya syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini lebih parah lagi, ya lebih parah lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum." Ya, maka berpalinglah dari mereka. Dan apabila engkau ya melihat ya orang-orang yang mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala dalam majelis mereka, fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka. Jangan ikut-ikutan ya bermajelis dengan majelis-majelis tersebut, majelis-majelis yang bangkai. Ya, majelis-majelis bangkai, majelis-majelis yang tidak disebutkan ya di dalamnya Allah Subhanahu wa taala, tidak mengingat Allah, tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Maka majelis yang mereka duduki tersebut adalah majelis yang mendatangkan hasrah, yang mendatangkan penyesalan. Ya, mendatangkan penyesalan, hasrah, nadam syadid, ya, penyesalan yang sangat berat. Ya, penyesalan yang sangat-sangat ya, yang sangat besar yang mereka rasakan pada hari kiamat. Nah, ini. Jadi ini pentingnya seseorang ya, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam majelisnya, dan bersolawat kepada Nabi SAW dan lain sebagainya. Wa fi hadits akhar
la yajlis qaumun majlisan la yadhkuruna Allah azza wa jal wa la yusalluna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana 'alaihim hasratan yaumal qiyamah. Lah ini. Ya, tidak ada ya suatu kaum yang bermajlis, yang duduk-duduk dalam suatu majlis, dalam suatu perkumpulan, yang dan mereka tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan agama. Tidak disebutkan Allah, tidak disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika dalam majelis tersebut ya sudah, ya majelis yang sama sekali ya tidak ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya saling tolong menolong dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Ya sudah, murni begitu saja. Ya murni duniawi misalkan, ya sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan negeri akhirat misalkan. Nah, maka seperti ini apa? Illa kana 'alaihim hasratan yaumal qiyamah. Yang ada hanyalah apa? Penyesalan pada hari kiamat. Ya, maka ini sangat penting, ya sangat penting dalam majelis yang kita duduk di dalamnya tersebut, ya perkumpulan yang kita duduk tersebut, maka kita minimal menyebut nama Allah, alhamdulillah, ya alhamdulillah dan lain sebagainya. Ya jangan sama sekali tidak ada menyebutkan nama Allah sama sekali, atau bahkan dalam majelis tersebut mereka anti ya, untuk menyebut nama Allah, ya nggak mau menyebut nama Allah, menyebut Tuhan lah dan lain sebagainya. Susah, berat ya bagi mereka. Ya, karena orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala itu susah. Ya susah menyebut nama Allah. Mereka ganti dengan penyebutan yang lain. Ganti dengan Tuhan dan lain sebagainya, ya. Padahal ini sangat penting agar tidak menjadi majelis tersebut majelis yang mendatangkan penyesalan bagi mereka pada hari kiamat. Kemudian yang selanjutnya adalah keutamaan berdoa. Ya, keutamaan berdoa, kita tahu tadi bahwasannya ya berdoa ini sangat mulia. Maka di sini beliau menekankan amma fadilatud du'a, ya adapun keutamaan berdoa. Faqad ra'a Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau telah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syai'un akrama 'ala Allah azza wa jalla minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia, ya lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada berdoa, ya daripada berdoa. Jadi berdoa ini sangat mulia, ya. Berdoa sangat mulia. Ya, hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Dan juga dikatakan wa asyraful ibadah ad-du'a, ya, dan ibadah yang paling mulia adalah berdoa. Wa man la yas'alillah yaghdab alaih, ya. Dan barang siapa yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Ya ini. Ya perbedaan khaliq dengan makhluk. Ya. Kalau seandainya kita meminta kepada makhluk, maka makhluk tersebut akan capek. Ya, akan capek dimintai. Ya, bahkan kalau permintaan tersebut dengan permintaan yang sangat banyak, ya makhluk tidak mau untuk dimintai. Bahkan dia akan berbalik mencela orang yang meminta. Ya, sudah diberi, meminta lagi dan meminta lagi. Kapan Anda berhenti daripada meminta? Nah, akan berucap seperti itu orang yang diminta, ya akan berucap seperti itu orang yang diminta. Ya ini makhluk, ya makhluk. Maka makhluk tidak senang untuk dimintai. Semakin banyak permintaan, semakin dia tidak senang ya dengan permintaan tersebut. Beda dengan sang Khaliq, yang sang pencipta. Lillahi mulkus samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kerajaan ya di langit dan di bumi. Segala urusan. Ala lahul khalq wal amr. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Ketahuilah ya, bagi Allah Subhanahu wa taala penciptaan dan segala sesuatu, ya segala sesuatu apapun yang ada di permukaan bumi ini, yang ada di langit dan di bumi, dan apapun yang kita tidak ketahui, itu semuanya milik Allah Tabarakallahu Rabbul Alamin. Ya. Maka Allah senang, ya Allah senang untuk dimintai. Semakin banyak permintaan kita, semakin senang Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menunjukkan ya bagaimana seorang hamba tersebut dia mengetahui bahwasanya dia memiliki Rabb, ya Rabbul Alamin, yang memiliki Tuhan yang menguasai ya seluruh alam ini, ya. Dan dia menunjukkan kebutuhannya kepada Rabbul Alamin, ya, kepada Sang Maha Pencipta.
ya dia semakin fakir, ya semakin fakir, semakin butuh, semakin butuh, maka Allah Subhanahu wa taala ya semakin senang ya dengan adanya permintaan-permintaan tersebut. Semakin banyak, semakin detail ya apa yang dia minta tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala semakin senang. Itu menunjukkan ya semakin kuatnya ketauhidan seorang hamba. Jadi ketika dia butuh sesuatu, yang pertama kali dia ingat adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan fulan, subhanallah. Bukan wali fulan, ya bukan apa fulan dan lain sebagainya ya. Pertama kali yang dia ingat adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Ya, bukan yang lain. Nah, ini menunjukkan tauhidnya sangat kuat. Ya, akidah dia ya sangat kokoh. Ya, keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keyakinan yang kuat. Ya, man la yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Berarti kebalikannya dong, ya kebalikannya kita katakan bahwasanya siapa yang meminta kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan merahmatinya. Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepadanya. Ya subhanallah. Ya, jadi semakin kita banyak meminta kepada Allah, hajat kita ini kan banyak. Ya, kebutuhan kita ini kan sangat banyak. Semakin banyak kita meminta, semakin Allah Subhanahu wa taala akan cinta ya kepada hamba tersebut. Karena itu menunjukkan kedhaifannya, kelemahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang pantas ya Allah Subhanahu wa taala untuk kita tunduk ya, untuk kita meminta hajat-hajat kita, sedangkan manusia enggak pantas ya, tidak pantas karena dia tidak memiliki apapun manusia. Ya, manusia kalau seandainya Allah tidak mentakdirkan, maka tidak akan kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan tersebut. Maka kita dekati Rabbul Alamin, kita dekati yang maha memberikan sesuatu, niscaya Allah akan berikan apa yang kita minta. Wa fi haditsin akhar, sallallahu min fadli fa innallaha yuhib an yus'al. Nah, ini dalam hadis yang lain ya, mintalah kalian kepada Allah dari karunia-Nya. Karunia Allah sangatlah luas ya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat suka ya untuk dimintai ya. Tadi orang yang enggak minta kepada Allah, Allah murka. Dan orang yang minta kepada Allah, Allah cintai dia ya. Allah cintai dia. Maka di antara ya, amalan-amalan yang dapat mendatangkan kecintaan Allah adalah dengan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan kebutuhan kita kepada Rabbul Alamin. Sallallahu al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya, mintalah pada Allah al-afiyah ya, keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Keselamatan ini ya cakupannya lebih umum daripada kesehatan. Al-afiyah ini dalam semua aspek ya, dalam semua hal. Dalam keluarga kita, ya, dalam tubuh kita, ya, dalam kendaraan kita, dalam rumah kita, dalam transaksi kita, dalam interaksi kita dengan orang lain. Kita minta keselamatan, ya, kita minta keselamatan di dunia dan juga di akhirat, ya. Subhanallah, dengan berbagai macam kejadian-kejadian yang akan Allah Subhanahu wa taala jalankan ya kepada makhluk-makhluknya, maka kita minta keselamatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keselamatan melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ya beliau menyampaikan lagi ya adab-adab yang berkenaan dengan doa. Maka seseorang ketika berdoa ya tadi merupakan perkara yang mulia, ya perkara yang mulia. Dan di antara adab-adab dalam berdoa adalah dia mencari waktu-waktu yang mulia. Ya, dia mencari waktu-waktu yang mulia. Ada waktu mulia dalam satu tahun seperti hari Arafah. Ya, hari Arafah. Hari Arafah ini kemuliaannya mencakup seluruhnya. Dalam satu waktu tersebut di seluruh dunia itu waktu yang mulia. Ya, dari siang sampai sebelum tergelincirnya matahari ya. Ya, sampai sebelum terbenamnya matahari itu waktu yang mulia. Lebih mulia lagi orang yang berada di padang Arafah. Dan kemuliaan tersebut juga dirasakan oleh semua manusia di berbagai penjuru dunia. Maka itu kita manfaatkan untuk berdoa. Ya, ini mencari waktu-waktu yang mulia. Dalam satu tahun adalah pada hari Arafah. Dan kalau kita cari dalam satu bulan, ya, dalam satu bulan penuh adalah pada bulan Ramadan. Dan kalau kita cari dalam satu pekan, ya, karena manusia berpindah-pindah ya dari satu bulan satu pekan, ya maka itu di hari Jumat. Dan kalau dalam satu hari, ya dalam satu hari, maka waktu yang mulia tersebut adalah waktu sahur, ya, waktu seseorang ketika bangun malam ya pada malam hari dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala,
Ya, bahwasanya dikatakan di situ dalam hadis yang sahih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, barang siapa yang meminta kepadaku niscaya aku akan beri. Barang siapa yang berdoa kepadaku niscaya Allah akan kabulkan, dan barang siapa yang meminta ampunan kepadaku niscaya akan aku ampuni. Ya, ini keutamaan, ya, keutamaan seseorang yang berdoa di waktu malam tersebut. Maka seseorang ya tidak hanya dia gunakan untuk tidur saja, tapi dia pergunakan waktu malam tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah waktu-waktu yang mulia. Dan di antara waktu-waktu yang mulia juga adalah di antara azan dan iqamah, ya. Ad-du'a bainal adzani wal iqamati la yurad. Ya, doa, ya, di antara azan dan iqamah adalah doa yang tidak ditolak, ya, karena doa itu doa mustajab. Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa tersebut. Jangan bosan-bosan kita berdoa. Berdoa itu sendiri sudah mulia. Apalagi balasan-balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang berdoa. Nah, ini wa aqibas salawat, ya. Setelah salat, ya, di akhir-akhir salat sebelum dia salam, ya, sebelum dia salam dia berdoa kepada Allah. Nah, maka itu adalah tempat yang di mana doa itu mustajab, Allah kabulkan, ya. Setiap akhir salat sebelum seorang salam. Dan juga ketika turun hujan, lah ini, ya, di sekarang ini kan lagi musim hujan, maka kita sempatkan di situ, ya, ketika turun hujan, ya, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita berdoa untuk kebaikan kita di dunia dan juga untuk kebaikan di akhirat kita, ya. Jadi bukan hanya hujan itu hanya turun hujan, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala, ternyata di situ ada waktu-waktu yang mustajab, ya. Wa indal qital fi sabilillah, yaitu ketika seseorang berperang di jalan Allah, dan juga seseorang ketika menyelesaikan Al-Qur'an, ya, khatam Al-Qur'an, maka dia berdoa kepada Allah karena dia sudah selesai mengerjakan ibadah yang mulia, menyelesaikan kitabullah azza wajalla, membaca kitabullah dan mentadaburinya. Wa fis sujud, ya, wa fis sujud, dan juga ketika seseorang sujud, ya, sujud kepada Allah, maka ini adalah waktu-waktu yang mustajab, karena di situ seseorang dalam keadaan yang paling rendah, ya, dalam keadaan paling rendah, serendah-rendah manusia, ketika dia sudah meletakkan, ya, kepalanya, meletakkan keningnya di atas permukaan tanah, ya, ini sudah paling rendah, ya, menunjukkan ketundukan dia, menunjukkan kehinaan dia, dan dia tidak boleh melakukan perbuatan tersebut kecuali di hadapan Rabbul Alamin, ya, kecuali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mampu, ketika dia mau bersujud kepada Allah, ya, menghinakan dirinya di hadapan Allah, menundukkan dirinya di hadapan Allah, maka Allah tinggikan derajatnya. Allah tinggikan derajatnya, ya. Maka ini hina, ya, di hadapan manusia hina, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia memiliki derajat yang tinggi. Maka, ya, dikatakan bahwasannya fa'akthiru fihi minad du'a, ya, fa amma sujud fa'akthiru fihi minad du'a, kata Nabi SAW. Adapun di waktu sujud itu perbanyaklah kalian berdoa kepada Allah, faqamina an yustajaba lakum. Di situ waktu-waktu yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala seorang berdoa, ya. Pada waktu dia menghinakan dirinya kepada Allah, karena dia telah menghinakan dirinya kepada Allah, ya, menunjukkan kehinaannya, kelemahannya di hadapan Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya, ya. Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajatnya di dalam sujud tersebut. Ya, subhanallah, ini, ya, waktu-waktu yang mulia. Wa indal iftar, ya, ketika seseorang, ya, buka puasa, ya, buka puasa, yang mau berbuka tersebut, ya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di waktu dia berpuasa itu seluruhnya adalah waktu-waktu yang diijabahi oleh Allah ketika seorang berdoa, wa inda huduril qalbi wa wajalihi, ya, dan juga ketika dia hadir, ya, kalbunya, hadir hatinya, ya, ketika dia hadir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam rasa takutnya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia gunakan untuk berdoa. Ketika dia ingat kepada Allah, ya, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa, ya, kami sampaikan, insyaallah yang selanjutnya, ya, kita akan teruskan pada
pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga yang sedikit ini bermanfaat, kita dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan, Allah Subhanahu wa taala teguhkan di atas akidah yang benar, ya, di atas apa yang berjalan di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, sehingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang baik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan dakwah.